Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2110051 dari kelas S1 IF 09Q. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bab distribusi variabel random continue, yang dimana di dalam bab tersebut ada beberapa materi yang akan dijelaskan guna memperkuat atau mempersempurna dari bab tersebut. Yang pertama adalah definisi dari bab tersebut, lalu ada distribusi normal, ada kurva normal, serta luas daerah, dan yang terakhir adalah penerapan. Untuk yang pertama adalah definisi distribusi probabilitas, di mana distribusi probabilitas kontinu menunjukkan peluang nilai variabel acak X yang kontinu. Artinya dalam interval tertentu, nilai X dapat memenuhi seluruh interval tersebut. Ada beberapa jenis distribusi probabilitas kontinu yang perlu diketahui. Sekitar ada 7, di mana ada yang pertama ada normal, ada gamma, ada eksponensial, lalu ada T kuadrat, ada Weibull, lalu ada log normal, serta yang terakhir adalah beta. Tapi saat ini saya akan menjelaskan tentang yang distribusi normal. Untuk distribusi normal itu merupakan salah satu distribusi yang penting dalam probabilitas, dan statistik. Banyak populasi yang berdistribusi sesuai dengan pendekatan kurva distribusi normal. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, pengukuran error dalam eksperimen ilmiah, pengukuran atrometri, dan masih banyak lagi. Meskipun jika ditemukan terdapat populasi yang tidak berdistribusi normal, jumlah dan rata-rata variabel dari populasi tersebut akan sesuai dengan pendekatan distribusi normal. Distribusi normal memiliki parameter di mana mean dan simpang baku, di mana variabel acak kontinu X berdistribusi normal jika fungsi padat peluangnya sebagai berikut. Kurva distribusi normal berbentuk simetris seperti lonceng dengan rata-rata dan mediannya berada pada titik tengahnya. Nilai simpangan baku merupakan jarak dari mean menuju titik belok atau puncak dari kurva. Semakin besar simpangan baku, sebaran distribusi akan semakin meningkat. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu dengan grafik berbentuk bel atau genta. Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik, dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Banyak sekali kejadian ataupun fenomena baik dalam ilmu sosial maupun ilmu alam yang dapat dihitung melalui pendekatan distribusi normal. Yang terlihat adalah Abraham Dimorf adalah pertama kali memperkenalkan distribusi normal tersebut, dan kemudian diperolehkan oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain dari distribusi ini adalah sebutan distribusi Gauss. Lalu kita mengarah pada ciri-ciri dari distribusi tersebut. Yang pertama adalah ada teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu distribusinya sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua ada titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai ini berada di posisi tengah kurva. Kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik puncak, berasal dari titik tengahnya. Yang ketiga ada nilai rata-rata atau mean, merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga distribusi tertinggi. Yang keempat ada jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal menilai nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima ada kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari rata-rata. Sementara bagian lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. Yang terakhir adalah masing-masing ekor kurva kedua sisi kemudian dapat memanjang dan dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontalnya. Ini adalah sebuah contoh dari kurva normalnya, yang dimana distribusi normal memiliki parameter berupa mean dan simpangan baku. Distribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 disebut dengan distribusi normal standar. Apabila digambarkan dalam grafik, kurva distribusi normal tersebut seperti genta atau bell yang simetris yang telah
saya jelaskan sebelumnya. Secara matematis, probabilitas disebut distribusi normal standar kumulatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan yang integral. Akan tetapi kita lebih mudah dengan menggunakan distribusi nilai Z dengan bantuan tabel Z distribusi normal. Dalam analisis statistik, seringkali kita menentukan probabilitas kumulatif dengan bantuan tabel normal atau tabel Z yang dilambangkan dengan notasi P itu Z lebih besar dengan X. Sebagai contoh, P itu Z-nya lebih besar daripada 1. Apabila diilustrasikan dengan grafik, adalah luas kurva normal dari minus tak hingga Z sama dengan 1. Permisalan, kita mencari nilai P, Z itu lebih besar daripada 1,25 dengan mencari nilai dari kolom 1,2 dan baris 0,05 dan akan menghasilkan nilai tersebut. Ini adalah contoh dari tabel Z, tabel nilai Z pada distribusi normal untuk menentukan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada ciri-ciri kurva normal. Yang pertama ada berbentuk normal menyerupai lonceng yang memiliki satu puncak yang terletak pada tengah distribusi, di mana median dan modusnya sama. Yang kedua merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana koordinat merupakan frekuensi dan abisnya sebuah alas memuat nilai variabel X. Daerah kurva normal merupakan ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan abisnya sumbu alas yang keluar dari seluruh luas kurva normal di atas sumbu mendatar dari minus tak hingga positif tak hingga adalah 1 atau 100%. Yang kelima ada kedua ekor atau ujung kurva semakin mendekati sumbu abisnya atau disebut dengan asimptotis, tetapi tidak pernah memotong sumbu absisnya. Yang keenam ada luas daerah yang biasanya dinyatakan dalam persen proporsi atau desimal. Yang ketujuh atau yang terakhir ada kurva simetris terhadap mean, di mana luas sebelah kiri dan kanan sama, masing-masing mendekati 50% atau 0,5. Yang kanan 0,5, yang kiri 0,5. Untuk selanjutnya adalah luas daerah kurva normal. Yang sudah terlihat itu adalah sebuah rumusnya, yang mana jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah sisi kanan dan setengah kiri yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini juga berlaku seluruh distribusi probabilitas kontinu. Perhitungan peluang di atas sangat memungkinkan, oleh karena itu distribusi normal dengan rata-rata mean dan varian simbangan baku 2 biasanya ditransformasikan ke distribusi normal standar dengan kata rata-rata 0 dan varian 1. Luas di bawah kurva berdistribusi normal standar sudah ditabelkan yang biasanya disebut dengan tabel normal. Lalu yang terakhir itu ada di sebuah penerapannya. Bagaimana penerapannya? Pada saat ini penerapannya distribusi normal yang pertama adalah digunakan sebagai pusat distribusi. Nilai rata-rata atau mean digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya, sehingga nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng. Sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Perhitungan variabilitas. Standar deviasi merupakan perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Dan demikian maka standar ini dapat digunakan untuk menghitung seberapa jauh adanya kecenderungan data yang akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Dan terakhir adalah melawan perkiraan sampel, di mana parameter distribusi normal populasinya melawan perkiraan sampel. Artinya rata-rata dan deviasi standar menjadi nilai parameter yang berlaku di dalam sebuah populasi. Sehingga di dalam suatu distribusi normal, ahli statistik akan memberi penanda parameter yang menggunakan simbol Yunani. Untuk mean populasi dan juga simbol sigma pada simbangan baku untuk penerapan deviasi standar populasi. Ini adalah contoh dari penerapan itu adalah rata-rata penghasilan penduduk desa Sukamaju adalah 50.000 per hari dengan simbangan bakunya adalah 19.000 jika diambil variabel secara acak dari suatu
dari satu orang penduduk desa tersebut, berapakah peluang ditemukan penduduk dengan penghasilan di atas 75.000? Dengan pembahasan tersebut kita bisa diketahui yaitu MEN-nya itu adalah 50.000, lalu ada simpangan bakunya dari 19.000, X-nya kita sudah diketahui di 75.000. Yang kita tanyakan adalah Z. Oke. Dengan penerapan tersebut adalah Z sama dengan 75.000, itu kita kurangkan dengan dari S itu dikurangi dengan MEN, lalu dibagi dengan simpangan baku, yang akan menghasilkan dari 25.000 dibagi dengan 19.000, yang akan menghasilkan dari 1,31. Yang sudah terlihat ini adalah dengan demikian Z itu lebih besar daripada 1,31 dengan grafik tersebut. Untuk P-nya, Z itu lebih besar daripada 131 sama dengan 0,5 dikurangkan dengan nilai yang kita ketahui dari tabel tersebut, yaitu 0 itu lebih kecil daripada Z dan lebih besar daripada 1,31. 0,5 dikurang dengan 0,4049. 0,4049 itu ditentukan dari nilai Z pada tabel tersebut yang sudah terlihat di samping kiri. Jadi hasil akhir adalah 0,0951. Jadi peluang ditemukan penduduk dengan penghasilan di atas 75.000 adalah 0,951. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.